Hai seluruh, welcome back with me Sam di Fine Beckett Channel. Saya kembali dengan film yang serem tentunya. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah film berjudul Annihilation atau pemusnahan tahun 2018. Perjuangan mencekam yang dialami Lina di sebuah area X yang dirahasiakan oleh militer menghadapkannya dengan para makhluk mutase yang mengerikan. Bagaimana keseruan dan mencekamnya? Ikuti video ini sampai tuntas ya. Let's check it out. Prolog film menampilkan seorang perempuan bernama Lina yang sedang diinterogasi oleh beberapa orang yang menggunakan APD lengkap. Ia dikurung di sebuah ruangan dengan dinding kaca. Lina ditanyai sejumlah pertanyaan yang bahkan beberapa tidak ingat jawabannya. Dapat disimpulkan bahwa scene ini adalah masa sekarang setelah Lina berhasil keluar dari area X. Dan Lina mulai bercerita apa yang ia ingat kepada orang tersebut. Lalu adegan berganti pada sebuah tragedi meteor yang menghantam sebuah mercusuar. Dari benturan tersebut muncul seburat percikan cahaya pelangi, juga dinding tipis transparan yang mungkin ada kaitan kuatnya dengan musabab dalam film ini. Film Annihilation dimulai. Lina menjalani aktivitasnya sebagai seorang dosen biologi di sebuah universitas, menjalani hari-hari yang menyengsarakan sendirian. Ia sangat sedih dan cemas sebab suaminya yang merupakan pakar biologi militer tidak kunjung kembali selama 1 tahun lamanya setelah dikirim untuk melakukan penjelajahan atau mungkin perang di area X yang dirahasiakan oleh militer. Tetapi suami Lina itu yang bernama Ken tiba-tiba saja pulang dan bertingkah aneh seperti orang tidak sadarkan diri dan depresi. Lina menuntut jawaban dari suaminya tetapi ia tidak mendapatkan jawaban apapun karena Ken sendiri tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kemudian Ken dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans setelah mengalami pendarahan. Tapi di tengah jalan mereka dihadang oleh pasukan polisi bersenjata. Mereka membawa Ken juga Lina ke sebuah markas rahasia. Ketika sadarkan diri, Lina sudah berada di sebuah ruangan asing dan terbaring di atas kasur. Ia bertemu dengan seorang dokter psikologis bernama Dr. Pentris yang mengajukannya beberapa pertanyaan terhadap Ken yang baru saja kembali ke rumahnya. Pentris menjelaskan kepada Lina bahwa ia kini berada di sebuah fasilitas rahasia yang saat ini sedang mengawasi sesuatu yang cukup berbahaya, yaitu sebuah dimensi lain yang dibatasi oleh dinding transparan tipis yang memiliki warna pelangi. Dimensi aneh itu disebut The Shimmer. Dimensi itu berasal dari sebuah mercusuar di sisi pantai. Awalnya dimensi itu kecil, tapi lambat laun dimensi itu menyebar. Dan kini dimensi itu sudah menyebar cukup luas dan hampir sampai ke markas tersebut. Lalu sebentar lagi juga pasti akan mencapai kota wilayah penduduk. Upaya terus dilakukan oleh mereka untuk menyelidiki tempat misterius itu, seperti mengirim drone, para tentara dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada yang kembali dari tempat tersebut kecuali Sersan Ken atau suami Lina. Dr. Pentris juga mengajak Lina ke ruangan isolasi Ken dan pria itu sedang dirawat dalam keadaan sekarat. Lina kemudian bersikeras untuk tinggal di fasilitas tersebut karena ia ingin bersama Ken. Kilas balik ditampilkan saat sebelum Ken diberangkatkan untuk misi. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama sambil bercanda di atas ranjang. Meskipun Lina telah mendesak Ken untuk mengatakan kemana misinya kali ini, Ken tidak menjawab dan ia melakukan tingkah aneh seperti ia tidak akan kembali ke rumah untuk waktu yang lama atau mungkin selama-lamanya. The silence around it is louder than usual. Kini Lina sedang berada di atas bangunan markas itu dan memandangi The Shimmer. Lalu ia berkenalan dengan Anya, Shepard juga Josie. Shepard merupakan seorang ahli geomorfologi sedangkan Anya adalah seorang paramedis dan Josie seorang ahli fisika. Mereka bertiga akan pergi ke wilayah The Shimmer beberapa hari lagi. Hal itu membuat Lina ingin menyelidiki The Shimmer dan memutuskan untuk ikut melakukan penyelidikan bersama Shepard, Josie, Anya, dan Dr. Pentris. Singkat cerita, tibalah hari di mana mereka masuk ke wilayah The Shimmer, menerobos dinding pembatas transparan itu. Lalu tiba-tiba saja scene memperlihatkan Lina yang terbangun dan ia berada di dalam tenda. Ketika keluar, ia menemui kawan-kawannya yang sedang mengumpulkan persediaan makanan dan tersisa untuk beberapa hari lagi. Lina merasa kebingungan karena saat ia melewati perbatasan, ia tidak ingat apapun. Sama seperti teman-temannya, mereka tidak ingat apapun. Sadar-sadar mereka terbangun dan berada di dalam The Shimmer sudah beberapa hari.
Karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu, mereka akhirnya mulai berkemas dan menjelajah hingga sampai di sebuah rawa-rawa dengan gubuk terbengkalai. Di sana Lina menemukan bunga yang memiliki mutasi gen yang aneh. Tak disangka mereka juga diserang oleh buaya ganas besar. No, it's been long abandoned, maybe even before. It's got my bag! Something's got my bag! Let's sit you down. Help me. Meskipun sempat kewalahan, buaya itu berhasil dilumpuhkan oleh Lina. Lalu mereka semua kembali bergerak untuk mengambil beberapa sampel seperti tanah, tumbuhan, bahkan sampel dari buaya yang mereka bunuh. Setelah itu mereka melewati rawa-rawa menggunakan sampan yang mereka temukan. Setelah menyeberangi rawa, mereka sampai di sebuah pangkalan militer yang dulunya dipakai untuk markas rahasia. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Lina menemukan mutasi gen yang aneh di sana dan menemukan bahwa mutasi itu menular seperti tumor. Ketika masuk ke tempat yang akan mereka huni, Lina menemukan sebuah papan nama beserta jam yang merupakan tim penyelidik sebelumnya. Pentris juga menemukan sebuah kartu memori yang ditinggalkan oleh mereka untuk penyidik selanjutnya. Di dalam video itu, Ken nampak sedang membelah perut temannya untuk menunjukkan adanya makhluk hidup yang bersarang di dalam perut temannya. Mereka kemudian menemukan sebuah hal aneh di mana sebuah benda menyerupai bunga raksasa menempel pada dinding. Namun pada bagian tengah bunga tersebut terdapat bagian tubuh bawah dari teman Ken yang perutnya dibelah. Lalu di bagian atas bunga, tubuhnya terpisah. Mereka semua kebingungan dengan hal aneh yang terjadi di dalam The Shimmer. What is it? I don't know. Malam harinya, Lina terbangun dari mimpinya saat ia berpisah dengan Ken. Ia langsung melakukan tes sampel yang ia bawa menggunakan mikroskop dan menemukan bahwa terjadi mutasi tidak normal di dalamnya. Ia memutuskan untuk pergi menemui Dr. Pentris yang sedang berjaga di bawah, diikuti oleh Shepherd. Tetapi tak diduga, Shepherd diserang oleh seekor makhluk mengerikan seperti beruang dan mokad setelah digusur entah kemana. Through the fence? It's ripped open like a fucking zipper. What? Yeah, neither can I. Shepard! Pagi harinya terjadi adu argumen antara Dr. Pentris dan Anya yang berbeda pendapat. Dr. Pentris menegaskan untuk pergi menuju mercusuar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan Anya dan Josie ingin kembali pulang. Lina sebagai pihak yang netral mencoba meyakinkan Anya dan Josie untuk ikut bersama Dr. Pentris. Karena butuh 2 hari untuk mencapai mercusuar, sedangkan kalau kembali pulang membutuhkan waktu 6 hari. Mendengar hal itu, Anya dan Josie menyetujuinya tanpa mengetahui Lina berbohong, karena sebetulnya pun ia tidak tahu. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka menemukan potongan kaki Shepherd, dan Lina pergi untuk mencarinya, harap-harap wanita itu masih hidup meskipun keadaannya sekarat. Dan Lina berhasil menemukan Shepherd tapi sudah wafat. Ia pun kembali ke rombongan. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah rumah terbengkalai dan akan memakai tempat itu sebagai tempat menginap. Meskipun jarak menuju mercusuar tinggal 2 jam lagi, tapi hari sudah mau gelap. Di halaman rumah tersebut ada tumbuhan menyerupai manusia. Setelah diteliti menggunakan ilmu keahlian masing-masing, Josie dan Lina berhasil mengungkapkan bahwa The Shimmer ini sebenarnya membiaskan seluruh DNA atau DNA. Seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Itulah sebabnya mengapa ada tumbuhan yang memiliki bentuk tubuh manusia. Dan juga ada beberapa hewan yang memiliki keanehan. Sebenarnya saya kurang mengerti. They've grown this way. Malam harinya Lina terbangun dan melakukan penelitian kembali. Kali ini ia melakukan penelitian terhadap tubuhnya sendiri. Ia terkejut ketika darahnya mengalami mutasi genetik yang abnormal. Kilas balik pun kembali ditampilkan. Kini terungkap bahwa Lina menjalin hubungan terlarang dengan rekan kerjanya yang bernama Dan. Lina sudah punya suami, si Dan juga sudah punya istri. Laknat sekali mereka ini. Ken, suaminya Lina, sudah mengetahui hal itu, tapi Lina masih tetap melanjutkan hubungan perselingkuhannya dengan Dan.
Dan itulah alasan Kane mengajukan diri sebagai relawan tim yang menyelidiki The Shimmer. Kane ingin mengakhiri hidupnya. Dan setelah kepergian Kane, barulah si Lina menjauhi Dan. Meskipun Dan mencoba mendekatinya lagi, Lina selalu menghindar dari Dan. Tapi kan sudah terlambat, Lina. Lina terbangun setelah didagor oleh Anya menggunakan bedil dalam keadaan terikat. Tidak hanya Lina, Dr. Pentris dan Josie pun dalam keadaan serupa. Mereka kebingungan mengapa Anya melakukan ini. Anya pun menjelaskan alasan ia marah karena ia merasa dibohongi. Lina dan Dr. Pentris tidak memberitahu bahwa Kane sebenarnya adalah suami Lina. Anya melihat sidik jarinya yang bergerak, mungkin yang mereka lihat di video rekaman itu benar. Maka Anya akan membelah perut mereka bertiga untuk memastikannya. Namun tiba-tiba dari luar terdengar suara Shepard yang meminta tolong. Anya langsung berhambur keluar untuk melihat ke sumber suara, tetapi sebenarnya itu adalah sang beruang yang menyerang Shepard kemarin. Beruang itu dapat meniru suara dari manusia yang sudah ia mangsa. Anya tertipu. Suasana mencekam dan menegangkan tidak dapat dihindari. Ketika si beruang hendak menggigit Josie, Anya yang sekarat muncul dan segera menembaki makhluk aneh itu. Sang beruang marah dan langsung menyerang Anya sampai mokad. Beruang pun kembali dan mulai menyerang Lina yang masih terikat di kursi. Beruntung Josie berhasil terlepas dan menembaki beruang itu hingga modar Saat ini anggota yang tersisa hanya 3 orang, yaitu Lina, Dr. Pentris, dan Josie. Tetapi Dr. Pentris pergi saat subuh hari, meninggalkan Josie dan Lina. Pagi harinya Lina dan Josie duduk berdua dan berbincang ringan. Keduanya sudah terinfeksi mutase gen, namun Josie sudah parah. Dari tangannya tumbuh bunga-bunga dengan sangat cepat. Ia kemudian meninggalkan Lina. Ketika Lina mengejarnya, Josie sudah tidak ada dan ia hanya menemukan tumbuhan menyerupai manusia. Kini hanya Lina yang tersisa. Lina kini berjuang sendirian untuk mencapai mercusuar. Singkat cerita, ia sampai di pesisir pantai di mana pohon-pohon di sekitarnya mengkristal. Di depan mercusuar terdapat tulang-tulang manusia yang disusun sedemikian rupa. Lina berhasil masuk ke dalam dan menemukan kerangka manusia yang hangus terbakar dalam keadaan terduduk. Di hadapannya ada sebuah kamera dan ia melihat rekaman tersebut. Lina betul-betul terkejut ketika melihat Kane di dalam rekaman. Diketahui bahwa dalam tim penyelidikan dalam pimpinan Kane hanya dialah yang tersisa. Di sana Kane mencurahkan perasaannya yang patah hati dan memutuskan untuk bunuh Dirman dengan bom. Tepat ketika ia sudah innalillahi, seseorang yang menyerupainya muncul dan menghadap ke kamera. Lina sangat yakin bahwa itu adalah alien. Jadi Kane yang asli sudah meninggoy dan yang menyerupai Kane adalah alien. Lina kemudian masuk ke dalam lubang yang berada di dinding mercusuar. Di dalam sana, ia bertemu dengan Dr. Pentris yang sejak awal sudah terinfeksi mutase gen. Ia berbicara dengan ngaur dan tiba-tiba saja Dr. Pentris muntah cahaya, atau lebih tepatnya memuntahkan seluruh isi dari tubuhnya dengan partikel yang sangat-sangat kecil. Ketika tubuhnya lenyap, terbentuklah seorang makhluk mengkilap yang meniru setiap gerakan Lina. Ia mampu mengikuti semua gerakan Lina. Saat Lina menyerang, ia ikut menyerang. Dan perlahan-lahan si alien tersebut juga mulai menyerupai bentuk tubuh Lina. Ya, benar. Sosok Kane palsu juga terbentuk dari alien seperti itu. Lina berusaha keluar dari mercusuar dengan cara meledakkan alien tersebut. Ketika mercusuar terbakar habis, pohon kristal mulai luruh. Bahkan The Shimmer pun ikut musnah. Kembalilah ke masa sekarang. Lina baru saja menceritakan semua itu kepada pria yang menginterogasinya.
Pada akhir film, Lina dibiarkan bertemu dengan Kane yang sudah sembuh dan mulai waras. Lina tahu bahwa itu bukan Kane, tetapi mungkin Lina berharap bisa menemukan diri Kane di dalam alien itu. Film pun diakhiri dengan Kane dan Lina yang berpelukan dan memberikan tatapan aneh. Selesai. Ending yang hambar. Karena saya sama sekali gak ngerti apa yang terjadi di film ini. Saya hanya menceritakan alur ceritanya saja ya guys. Untuk teorinya saya harap ada dari teman-teman yang tahu dan komen di kolom komentar ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah selingkuh, apalagi kalau kamu sudah menikah. Sungguh orang yang suka selingkuh adalah orang yang benar-benar hina, sama kayak binatang. Ya segitu sajalah, sampai jumpa di film serem berikutnya. Bye-bye.